ya, ini tentang konservasi air. Jadi bukan soal tidak rapinya pipa, tidak rapi berarti tidak sesuai dengan standar ya. Tapi di Indonesia itu walaupun udah ada SNI-nya, sudut pandang konservasi airnya belum. Bagaimana air itu dihemat agar dia efektif, tidak ada yang terbuang, semaksimal mungkin dia tidak tersia-sia, walaupun itu air bekas wudhu, air bekas AC ya, itu harus dimanfaatkan ulang sampai dia benar-benar menjadi black water, air yang hitam itu, yang diparit itu. Jadi kalau masih abu-abu warnanya, masih ya agak-agak keruh, masih bisa dipakai itu untuk nyiram tanaman minimal ya. Nah, oke, itu diingat-ingat ya, supaya karena ini juga apa ya, saya juga nggak mau sia-sia dong ngajar ya. Jadi walaupun kita belajarnya malam, ada yang sambil kerja, ingat kalian tujuannya kuliah, bukan menyumbang ke Panca Budi, bener ya? Kalian di sini mau nyumbang apa mau kuliah? Kuliah bu. Iya Bu. Kuliah ya, itu diingat-ingat. Jangan sampai ketika sudah ikut kuliah tidak ada yang tersisa. Jadi kalau nilai sih bisa aja dibuat-buat, tapi kalau ingatan kalian atau apa yang kalian dapat pengetahuan dari kuliah ini tidak ada yang tersisa, yang rugi, itu kalian artinya kalian cuma menyumbang ke Pancabudi. Oke. Ini bisa dibaca ya, hari ini kita mengenal pipa dan alat saniter, kemudian akan bahas tentang plumbing air kotor, dan juga ada satu lagi air hujan. Ini dikebut ini, karena sudah tertinggal jauh ya kalau dari yang saya lihat. Oke. Nah, tapi mengenal pipa ini wajib ya kita ketahui ya, karena ini dasar sekali, namanya pemipaan. Kita kenal dulu itu pipanya apa. Bukan sekedar bentuknya, tapi yang pertama jenis pipa dari bahannya. Jadi ada beberapa jenis pipa berdasarkan bahannya. Pipa yang pertama itu pipa galvanis, itu besi terus dilapisi oleh sejenis galvanis ya, supaya tidak berkarat. Nah, ini digunakan untuk air panas. Kemudian yang ini yang populer, pipa PVC, ya, PVC, polyvinyl chloride ya. Yaitu pipa yang terbuat dari bahan dasar vinil, yang pipanya itu kuat tapi ringan, tahan karat, dan tentu saja tidak untuk air panas meleleh dia ya. Oke, yang ketiga high density polyethylene, berbahan dasar polietilen dengan kepadatan tinggi yang menghasilkan pipa yang tahan terhadap bahan kimia. Ini untuk menyalurkan bahan-bahan kimia ya, untuk rumah sakit atau pabrik. Kemudian yang keempat pipa baja, steel pipe ya. Ini jenis pipa yang biasa digunakan untuk pasokan energi seperti air, gas, dan minyak ya, butuh daya tahan dan jarak ya yang cukup panjang. Kemudian pipa tembaga, ini pipa yang digunakan untuk instalasi air panas. Nah, ini kalau kalian punya alat apa ya, air panas, itu biasanya ada kecil dia warna tembagau ya. Kemudian yang keenam ini pipa beton atau precast ya, beton jadi ya, beton yang sudah bukan dipasang di tempat, bukan dicor di tempat, tapi dicor di pabrik, tinggal pasang di lokasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk saluran drainase. Tahu ya saluran drainase parit ya, coba. Jadi parit itu juga termasuk pemipaan ya, pemipaan dalam lingkup kota. Saya stop dulu ya, sedang ajan ya. Silakan ulang-ulang dulu pelajaran sebelumnya. Kita break dulu ya, dengar ajan.
Baik, kita lanjutkan ya. Masih hadir di sini kan? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Hadir, Bu. Ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian syarat dari pipa ini, ya, syarat dari pipa. Jadi karena ini berhubungan dengan keamanan dan juga kesehatan, ada syarat mutu yang harus dipenuhi supaya tidak membuat keracunan, ya, kemudian tidak membahayakan kalau terjadi kebocoran. Nah, syaratnya itu yang pertama, daya ini bisa dilihat di SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Daya tahan bahan itu harus lama, minimal 30 tahun. Ya. Kemudian permukaannya harus halus dan tahan air. Kemudian ada bagian-bagian yang tidak ada bagian-bagian yang tersembunyi menyimpan kotoran di pipa tersebut. Ya, itu karena itulah dia harus mulus, halus ya. Kemudian bebas dari kerusakan baik mekanis maupun yang lain. Misalnya kerusakan ya bentuknya bagus, ternyata speknya sudah rendah gitu ya, tidak sesuai, nggak boleh. Kemudian mudah pemeliharaannya, dan ini dia memenuhi peraturan yang berlaku ya di Indonesia. Standarnya standar Indonesia, nasional, internasional juga ada standarnya. Nah, kegunaannya biasanya sesuai dengan ukurannya. Di sini ada ukuran C 5/8, 5/8 ini ya. Itu untuk pelindung kabel listrik. Perhatikan deh, yang kabel listriknya ada pipa warna abu-abu. Ya, pernah lihat nggak itu ya? Kalau kalian jebol itu stop kontak kalian, di dalamnya itu ada pipa, itu letak kabel-kabelnya. Itu namanya pipa ukuran C 5/8 inci ya. Nah, kemudian ada pipa AW setengah inci maupun 3/4, biasanya untuk suplai air bersih di rumah tangga. Nah, semakin besar dipasang untuk air bersihnya, berarti kebutuhan debit airnya lebih besar. Nah, pipa AW ini yang paling tebal itu digunakan untuk perairan yang memiliki tekanan ya, misalnya dia menggunakan pompa ya pada jarak yang juga cukup jauh. Jadi AW ini kualitas pipa yang paling tebal. Tapi ada ukurannya gitu, ada kecil setengah inci dan 3/4 inci. Kemudian pipa D 2,5, 3 dan 4 inci. Ini biasanya digunakan untuk buangan di air rumah tangga. Buangan itu di mana air ketika kita mandi, airnya itu dibuang ke riol kota, itu pakai pipa jenis ini. Termasuk juga pipa untuk cuci piring ya, dan juga kloset water closet ya, itu juga menggunakan pipa jenis D 2 inci, 3 inci atau 4 inci. Dan kemudian ada pipa jenis C 3 inci dan 4 inci. Ini fungsinya sama ya, untuk buangan air rumah tangga, tapi biasanya untuk air yang memiliki tekanan rendah. Jadi jangan gunakan ini untuk ya yang ini biasanya mudah bocor ya, mudah rusak. Kalau kita lihat dari segi warnanya aja, ini pipa ini biasanya yang warna abu-abu, tapi besarannya itu pipa 10 inci, 2 inci, 3 inci ya, yang besar-besar, tapi warnanya biasanya abu-abu. Itu biasa kurang kuat. Bukan biasanya, itu memang jenis C yang tidak kuat. Nah, kalau yang ini yang D2,5 ini biasanya warnanya putih dan ya itu lebih kuat daripada yang abu-abu. Jadi ketika kita juga memilih material juga harus memahami ini ya. Nanti kalau misalnya juga kalian merehab rumah juga mengerti cara memilih pipanya ya. Jangan hanya oh ini pipa sama, penting ukurannya. Kalau orang jualan kan selalu bilang produknya bagus ya. Nah, arsitek jangan mudah tertipu atau terpesona dengan godaan dengan rayuan pedagang. Kita juga harus tahu jenis material mana yang tepat. Kemudian jenis sambungan pipa. Jenis sambungan pipa ini nama ya, penamaan ya.
Jadi nanti komunikasi ke tukang kalian juga nggak kesulitan ya. Nah, yang di sudut ini namanya elbow atau pipa siku. Ada yang shock yang menyambungkan antar pipa ya, penyambung. Kemudian ada fitting T ya, ini pipa T istilahnya di pasar ya. Kemudian ada sambungan silang cross, tidak ada gambarnya di sini, dan ada tutup ya, tutup penutup pipa ya biasanya. Kalau pipanya tidak ada sambungan lain, misalnya mau nutup keran pipa air besi, itu namanya ada tutupnya, nggak mau dipasang keran dulu ya. Nah, ini bentuknya siku macam-macam ya, ada yang 45 derajat, ada yang 60, ada yang 180 ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini reducer atau yang tadi ini ya, pengalihan dari yang besar ke kecil ya, ukuran pipa yang besar dan kecil, tapi dia tidak perlu ada sambungan khusus ya. Nah, dia buat jenis pipanya sendiri. Ada juga pipa T. Pipa T ini juga hati-hati ya, ada yang modelnya dia ada perubahan dimensi pipanya. Ada yang di satu sisi dia lebih besar ya, atau lebih kecil ya, itu juga, atau sama ya, sama seperti gambar yang ini saya tunjuk ini. Kemudian pipa sambungan cross ya, segi 4. Nah, kemudian ada juga tutup. Jadi ini nanti ketika kalian menggambar juga dipertimbangkan ya bentuk-bentuk ya pipa yang kalian pilih. Nanti ketika menghitung untuk tingkat kalian mendesain rumah tinggal, apalagi kalau sampai pada tahap membangunnya ya, ikut membangunnya ya, biasanya kan anak arsitek ini diminta sama keluarganya nih untuk mendesain rumahnya ya. Percuma dong saya kuliahin kamu ke arsitek, masa nggak bisa menggambar rumah. Nah, itu ditanya itu pipanya kita beli berapa ya, berapa batang, apa saja soknya. Nah, disitulah kemampuan kita untuk menghitung itu diuji ya, walaupun kita nggak ahlinya di situ, tapi untuk tingkat kelas rumah tinggal, ini permasalahan yang hitung-hitungan anak SD nih sama anak arsitek ya, harus dikuasai. Nah, bisa kalian bayangkan posisinya di mana kalau anak arsitek. Kemudian ini valve katup ya, katup untuk menutup dan membuka aliran, atau mengatur aliran, atau mencegah aliran balik, atau mengatur tekanan atau pressure relief. Ini contohnya misalnya digunakan di tangki air, ada tangki air yang bisa kita setel, dibuka kerannya atau tidak, tapi fungsinya itu tidak seperti keran ya, dia seperti katup, biasanya di dekat tangki air atau pompa. Nah, ini juga cukup penting kalau rumahnya itu kayak yang di tugas kalian itu kan untuk rumah kos ya. Untuk rumah kos kalian letakkan katupnya di setiap lantai ada pipa yang diedarkan misalnya. Nah, di pipa yang di lantai kedua katupnya diperkecil agar tekanannya sama dapatnya dengan lantai 1 begitu. Nah, itu teknisnya ya. Tapi ini penting di dalam rumah yang atau bangunan yang sudah punya banyak lantai untuk mengatur tekanan yang sama di setiap lantai, airnya nyampe sama tekanannya. Kemudian ini jenis sambungan pipa dalam bentuk gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Nah, ini gambar katup itu ya. Jelas, Bu. Ini gambar katup. Jadi kalau di irigasi pernah nih lihat kalau ada dia diputar gitu ya, kayak kemudi, dia di dalamnya ada bola. Jadi air itu bisa mengalir atau tidak, bola ini yang menahannya. Nah, kemudian ini juga perlu kalian tahu perangkap. Perangkap ini nanti kalian perhatikan kitchen sink. Tahu kitchen sink? Siapa yang tahu kitchen sink? Jangan sampai nggak tahu. Walaupun kalian laki-laki, kalian harus tahu. Fikri, kamu tahu kitchen sink? Fikri hadir? Enggak, Bu. Nggak tahu? Hadir, Bu. Hadir. Yoga, Bu, kamu tempat- tahu? Apa ya, Bu? Tempat baca ya, Bu. Tempat? Sing Bu, sing untuk nyuci Bu. Tempat cuci piring ya.
Iya, Bu. Bener ya. Nah, itu perhatikan di bawahnya. Paling atau wastafel. Wastafel tahu nggak? Wastafel. Ya tahu lah ya, wastafel tempat cuci tangan ya. Itu kan populer sejak Covid ya. Dia tiap rumah pasti ada wastafelnya atau dibuat lah gitu. Nah, itu yang paling baik di bawahnya itu ada perangkapnya. Apa guna perangkap ini? Ini sistem yang sama juga di kloset duduk, kloset jongkok maupun kloset duduk pasti begini. Jadi air itu misalnya masuk dari atas nih, dari cucian piring turun, tapi dia harus melewati bentuk U ini. Apa gunanya ini? Coba siapa yang bisa menganalisa apa gunanya perangkap ini? Dia turun dulu baru naik ya kan? Ada tekanan dari atas baru dia bisa keluar ke pembuangan kotak, ke riol kotak. Kloset WC juga begini nih. Dia bentuknya U dulu nih di bawah. Cuman nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan dari kalau udah terpasang. Kalau belum terpasang kalian bisa lihat tuh di bawahnya, baik kloset duduk maupun jongkok itu bentuk U dia pipaannya. Untuk apa itu? Coba. Nahan air di kloset tuh, Menahan air di kloset. kan Coba. ada air di. Cuman ditahan airnya. Kenapa ditahan Iya. airnya? Coba lebih. Iya, biar airnya nggak semua kebuang gitu, Bu. Nah, kenapa airnya nggak boleh dibuang? Padahal itu air kotor kan? Iya, kan ada air sisanya tuh, Bu. Kebayang nggak? Tahu Nggak bau, Bu. Biar nggak bau. Nah, bener. Itu yang tepat. Supaya nggak bau. Nggak bau, Bu. Ya, Bu. Cerdas ya. Nah, ya supaya jangan bau. Jadi air itu kotoran misalnya ya. Di sini dia turun, kita siram lagi, akhirnya dia akan naik. Mungkin dia di sini akan jalan lambat ya, kan pipa itu ada kemiringan yang standar ya untuk keluar 1% gitu ya. Jadi dia kan pelan-pelan tuh mengalirnya. Tapi ketika dia keluar ke septic tank misalnya, air yang kita siram di sini sudah tertahan sehingga uap udara di sini yang disebabkan oleh kotoran itu nggak keluar balik ke luar ke tempat kamar mandi. Ini juga sistem ini juga sama Kak di floor drain ya, tempat buangan air mandi itu ada floor drain. Nah, kalau ininya rusak, bentuk level ininya ya, sistem yang seperti ini rusak, biasanya kamar mandinya jadi bau paret. Wangi dari paret itu masuk. Jadi kalau ada bau-bau yang agak aneh, itu perhatikan deh pipa-pipanya ada yang nggak salah pasang atau tidak ada perangkapnya ya. Jadi kita kan harus memastikan nyaman ya, dan bau itu kan tanda dari bakteri, penyakit. Nah, alat-alat saniter ini yang jadi apa ya, penghubung pipa dengan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Ada bathtub. Bathtub tahu ya, pernah mandi di bathtub? Pernah mandi di bathtub? Apa ini? Belum, Bu. Nengok orang yang pernah, Bu. Nengok orang yang pernah aja, nengok di film. Pernah, Bu. Tapi sendiri, Bu. Ya, ini tempat mandi ya, mandi bathtub. Oke, bukan baknya, bathtubnya ya, bak juga bisa deh. Bathtub itu ada pasangan-pasangan pipanya di dalamnya, penghubungnya ya. Kemudian ada shower, untuk mandi ya. Kemudian ada kloset harus ya, saya yakin semua udah pakai kloset lah di sini kan, nggak pakai WC lempar ya. Tahu ya WC lempar ya? Nggak tahu ya WC lempar. Kalau di kampung itu kan digali lubang baru buang air besar di situ, atau ditaruh di plastik itu, dibuang tuh plastiknya entah di mana, itulah dibilang WC lempar. Itu nggak sehat ya. Kemudian urinoir, dia itu bidet nih, siapa yang tahu bidet itu apa? Kalau urinoir tahu, pernah nggak lihat urinoir di Pancabudi? Ada nggak ya urinoirnya ya? Ada, Bu. Ada ya, urinoir itu untuk laki-laki, bidet itu untuk perempuan. Ya, urinoir tapi untuk perempuan. Ya, saya juga nggak pernah pakai nih bidet nih. Risih. Yang kemudian wastafel atau lavatory, ada juga kitchen sink. Oke, itu alat saniter. Mudah-mudahan kalian walaupun saya gambar dalam bentuk denah begini, kalian tahu ya bentuk-bentuknya. Kita lanjut ke
air hujan apa air kotor ya? Oke. Kita akan bahas mengenai air kotor. Tadi semalam kan air bersih, sekarang kita bahas air kotor. Baik, air kotor disebut juga limbah. Semua cairan yang dibuang baik mengandung kotoran manusia, kotoran hewan, bekas tumbuh-tumbuhan ya, maupun yang mengandung sisa proses dari industri, air buangan itu ya definisinya. Nah, jenis air buangan ini ada dia air bersih di plumbing itu kan dibagi dua ya secara umum, air bersih dan air kotor. Nah, air kotor ini terbagi 3 bagian. Air hujan, ya, air hujan ini kan masih bisa digunakan lagi sebenarnya ya, tapi tidak bisa langsung digunakan jadi air bersih, nggak boleh langsung diminum ya air hujan ini kalau secara standar kesehatan. Nah, kemudian air kotor ini ada yang jenisnya grey water, grey, abu-abu kalau bahasa Indonesianya, dan black water. Black water itu air yang nggak bisa lagi diolah, dia benar-benar harus diperlakukan pengolahan limbah khusus baru bisa digunakan kembali. Nah, kalau grey water ini bisa ke riol kota dan ke bak penahan lemak dan riol kota, diolah juga di kota. Nah, kalau black water ini dia ini ada tanda panah harusnya itu ya, mengalirnya ke septic tank ya, ataupun septic tank bioteknologi ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Black water itu seperti ya air di kloset ya, kloset. Nah, air misalnya air yang tempat sebenarnya air pipis itu harusnya black water itu ya, dia nggak boleh langsung ke riol kota karena itu termasuk beracun. Makanya kalau di Jakarta itu kan pernah ya ribut mengenai kurban ya, pernah nggak motong kurban di fasilitas umum ya. Darah itu kan dicuci ya, darah hewan potongan kurban itu kan dicuci di tempat umum, itu sebenarnya berbahaya. Dia nggak boleh dibuang ke riol kota karena itu bisa menimbulkan penyakit. Itu karena itulah sebenarnya pemotongan hewan itu tempatnya khusus, karena limbah darah itu nggak boleh, tidak dia masuk ke grey water, dia masuk ke black water ya, bisa dipahami. Nah, masalahnya kan budaya kita ini ya masih suka ya motong di mana aja ya, walaupun itu sebenarnya tidak sehat, itu nggak sehat. Dan bicara Islam itu kan sebenarnya harusnya tetap menjaga kesehatan ya. Nah, itulah sedikit gambaran kondisi sosial kita. Nah, lanjut, air buangan dapat dibagi menjadi 4 golongan. Ada air kotor, air bekas, air hujan, dan buangan khusus ya. Buangan khusus itu terutama untuk pabrik, air yang bekas pengolahan limbah, bekas pengolahan produksi yang dia mengandung gas, racun ya, itu nggak boleh langsung ke riol kota atau sungai ya, itu bisa menyebabkan ya ikan mati ya, atau ya kalau sudah ikan aja mati apalagi orang kan. Itulah ciri-cirinya. Jadi tanda-tanda rusaknya lingkungan itu bisa terlihat nih, langsung terlihat kalau air beracun begini itu dibuang ke kota, dia harus diolah dulu. Nah, ini gambaran grey water ya. Ya, air wudhu itu juga masuk ke grey water, air pengembunan, bekas cuci tangan boleh disebut grey water. Nah, ini masih bisa diolah ini sedikit lagi untuk bisa dimaksimalkan ke fungsi-fungsi yang lain. Tapi kalau black water ini sudah masuk ke septic tank ya, karena dia beracun, diolah dulu limbahnya itu supaya nggak beracun, baru dijinakkan dulu itu racun-racunnya, baru dibuang setelah aman. Kemudian sistem jaringan air kotor ada 2 ya, ada yang campuran, ada yang terpisah ya. Air kotor kalau campuran itu air kotor dan air bekas dikumpulkan, dialirkan dalam satu saluran. Yang kedua itu sistem terpisah, air kotor maupun air bekas itu dikumpulkan dan dialirkan secara terpisah.
Ya, idealnya yang kedua ya. Kemudian sistem pengalirannya itu pakai gravitasi. Tahu ya gravitasi ya? Tekanan gaya tarik bumi ya. Kemudian kalau gaya tarik bumi artinya dari ketinggian ke daerah yang lebih rendah. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita mau posisinya nih, air kotornya ada di basement, di bawah tanah, tapi kita mau buang ke saluran kota yang ada di atas. Nah, itu pakai sistem bertekanan ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya. Bagian-bagian, kalau nggak ada saya lanjut ya. Bagian-bagian pipa plumbing air kotor. Ya, hati-hati ya di dalam pipa air kotor ini ada apa ya, sering-sering tidak diperhatikan orang ya. Namun kalau pipa ini sudah mampat, itu pusingnya 7 kelilingnya. Yang pertama ini bagian-bagiannya, pipa pembuangan alat plumbing, ada pipa cabang yang mendatar, ada pipa tegak air buangan, dan ada pipa saluran pembuangan gedung, baru riol gedung. Di sini perhatikan ada gambar ya, cabang mendatar, interval cabang ini ada jaraknya ya, ada jaraknya minimal 2,5. Ya. Kemudian ada pipa tegak. Oke, kemudian jarak antar cabang ini bukan interval, tapi karena beda lantai. Ini gambaran sederhana. Nah, ini gambaran secara 3 dimensi ya. Ini yang berbeda antara pemipaan air bersih dengan air kotor. Itu ada di apa istilahnya nih, saya pun udah lupa. Ini dia namanya fan. Ini ya. Perhatikan ini pipanya untuk yang menampung air kotor ya. Ini kitchen sink misalnya kan. Ini tadi perangkap itu di bawah. Kalian lihat nih ya, mau saya ya. Ada perangkapnya, baru dia turun ke bawah dengan gravitasi ke riol kota. Tapi sebenarnya ada pipa lain yang ke atas. Ini gunanya untuk apa? Fan-nya. Coba yang warna abu-abu ini. Siapa yang bisa memperkirakan? Ini gunanya untuk apa? Ini pipa juga. Untuk udara, Bu. Untuk udara. Ya, cerdas-cerdas rupanya kelas ini. Benar. Ya, jadi kalau ada udara, pipa ini supaya dia lancar ya, lancar untuk mengalir. Karena air kotor ini kan ada mungkin tingkat kepadatan tertentu ya, sehingga dia mengalirnya pelan. Kalau dia kurang udara ya, itulah yang bikin mampat itu. Sehingga dia butuh fan, memang ada fan yang ke atas. Nah, ini yang kadang tidak dipikirkan misalnya di perumahan. Ya, yang pemipaannya sederhana ya. Jadi di sini yang bikin resiko itu sering mampat pipanya. Namanya pipa fan ya. Dia ventilasinya ke atas, dia satu untuk mengalirkan udara di sini ya, persimpangan ini. Nah, ukuran pipanya perhatikan nih ya. Pipa untuk kloset kemiringannya 2%. Tahu ya 2% ya, jarak 100 meter berarti selisihnya hanya 2 begitu, 2 meter. Jadi kalau 1 meter selisihnya hanya 2 cm itu miringnya. Gitu ya. Nah, kemudian pipa untuk di wastafel ini, pipanya yang dipakai pipa 1,5 inci. Ini ingat ya untuk tugasnya ya. Kasih warna yang berbeda untuk pipa-pipa besaran pipanya. Karena nggak semua pipa itu sama besarnya yang digunakan ya. Jadi kalau ini pipanya pipa 4 inci nih untuk kloset. Pipa untuk wastafel dia 1,5 inci atau 2. Ya, di sini juga bisa 3 nih untuk kloset ini. Tergantung berapa besar kapasitas yang menggunakan ya klosetnya. Mungkin dia menghubungkan berapa kamar mandi. Ya. Pipa juga kalau besar kali nanti lewat tikus ya, tempat tinggal tikus.
Jadi ini juga perlu dipikirkan di mana tempat agar supaya hewan tidak bisa menghuni atau menjadi wabah di sini ya. Oke. Nah, ini tadi sistem perangkat sudah saya jelaskan ya, biasanya di wastafel. Nah, ada ukuran maksimumnya ya dari jarak air yang turun ya dari sambungan pertama itu minimal 60 cm. Nah, kemudian perangkap lemak. Perangkap lemak ini biasanya untuk kitchen sink. Jadi kitchen sink itu punya perangkap lemak. Apalagi kalau untuk kayak KFC begitu ya, yang makanannya itu memang banyak goreng-gorengan dan lemak ya. Itu apalagi nasi padang ya kan. Nah, itu perlu dapurnya itu pakai perangkap lemak supaya air lemak itu kan sebenarnya harus diolah khusus ya. Dan kemudian dia bisa menimbulkan kemampatan tuh berkerak di pipa itu. Jadi lama-lama bisa sumbat itu pipa. Jadi sebaiknya dibuat perangkap lemaknya, nanti dibersihkan pada waktu-waktu tertentu baru air itu mengalir ya. Biasanya kan minyak itu berada di permukaan atas ya, sehingga airnya itu yang dialirkan ke pembuangan riol kota. Kemudian di dalam air kotor ada yang perlu kalian pahami, yaitu tentang tangki septik atau istilah yang paling sering septic tank ya, di bahasa Indonesia kan tangki septik ya, dan resapan ya. Tangki septik ini adalah bak penampungan air kotor yang berasal dari aktivitas manusia, dari kamar mandi dan WC gedung. Sedangkan peresapan itu setelah septic tank dia ke peresapan dulu ya. Dia merembeskan air buangan septic tank ini ya ke tanah ya. Jadi dia prinsip kerja tangki septic ini adalah mengolah dan memisahkan antara air dan kotoran dengan cara diendapkan dulu ya. Ini kotorannya diendapkan dulu, baru dibuang ke peresapan. Siapa di sini yang pernah lihat septic tank? Tahu bentuknya aja ya? Pernah bongkar nggak? Ya, perlu juga nanti kalian jalan-jalan, misalnya kalau survei ke proyek, bisa melihat kayak mana septic tank itu. Jadi jangan dalam bentuk gambar aja ya. Oke. Nah, Bu, ya silakan. itu resapan penting nggak sih Bu? Maksudnya kalau misalkan kayak buat rumah tinggal lah gitu Bu, untuk 4 orang misalnya gitu Bu. Nah, terus septic tanknya itu lebarnya 1,5 kali 1,5 atau 1,5 kali 2 gitu. Itu perlu resapan lagi nggak sih Bu? Kan ini sudah besar gitu maksudnya. Perlu. Kalau kita mengikuti standar itu harus ada di SNI ada itu ukuran septic tank berapa, resapannya berapa. Nah, tapi ada memang cara main cepat aja ya. Negara yang indah ini kan sukanya main ini ya, main cepat aja dibuang ke riol kota. Ataupun ada juga itu tidak ada septic tanknya, dibuang langsung ke riol kota ya, jorok banget ya. Nah itu nggak boleh ya. Nanti buka standarnya SNI untuk air limbah. Itu tugas kalian juga kan. Lihat ada ukurannya untuk rumah penghuninya 4 orang, ukurannya berapa, dan jarak septic tank itu letaknya di mana. Tidak boleh dekat sumur kalau pakai sumur ya. Jaraknya berapa itu? Siapa yang tahu ya? Jarak antara sumur dan septic tank itu minimal 10 sampai 15 meter ya, nggak boleh dekat karena nanti bisa tercemar baunya. Itu septic tank ya, belum ke sumur resapannya lagi ya. Nah, itu jadi minimal ini ada ininya sendiri ya, ada perencanaannya khusus ini di SNI. Jadi ini harus dibaca nih sama kalian sebagai arsitek. Rumah tinggal memang paling sering ya. Biasanya dia ada di desain dari septic tanknya ini ada satu lagi sumur resapannya dalam bentuk yang lebih kecil, tapi tidak boleh langsung, memang dia diresapkan dulu.
Atau ada yang model begini, ini pakai teknologi ya, dia cukup pakai septic biotank, ini istilahnya biotank, septic tank. Dia tidak pakai sumur resapan ya, di satu ini diolahnya khusus di sini. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi ikutin standarnya. Biotank ini juga punya standar SNI ya. Dan ini juga ada standarnya. Jadi buka aja acuan kita yang ini yang wajib kita gunakan. Jadi prinsipnya tetap harus ada sumur resapan ya. Jadi yang rumahnya nggak punya sumur resapan kayak mana ya? Ya, makanya udara kita, kualitas lingkungan kita nggak baik karena kita memang tidak memikirkan dampak kotoran kita itu ke lingkungan. Ya. Ini ya perencanaan sistem buang air buangan kita dari toilet, kemiringannya itu lebih besar atau sama dengan 2% ya, jangan lebih kecil dari situ. Kemudian ada bak kontrol. Bak kontrol ini biasanya letaknya di pertemuan antar pipa ya. Bisa juga kalau jarak pipanya terlalu jauh, misalnya jarak 50 meter, itu harus ada bak kontrol. Supaya nanti bisa diperiksa kalau terjadi sumbatan ya, jadi kita bisa meriksa kondisinya, bisa memperbaiki lebih mudah. Atau kalau misalnya dia pertemuan beberapa persimpangan ya, beberapa persimpangan pipa, dia tidak mampat di persimpangan itu, jadi dibuat di bak kontrol aja dia. Baru dari bak kontrol itu ke septic tank. Jadi kalau bak kontrol ini bisa tengok dulu ya sebelum dia masuk ke ininya, septic tank. Kalau terjadi hal-hal yang misalnya mengganggu ya, mampat begitu, bisa untuk pengecekan. Nah, septic tank ini perhatikan ada pipa pelepas udara ya. Jadi septic tank ini itu kan gas amonia, itu sangat berbahaya itu. Dan dia punya energi yang cukup besar. Bahkan ada teknologi yang memanfaatkan gas di septic tank ini untuk jadi listrik. Ya, kotoran hewan termasuk ya, kotoran manusia juga. Cuman nggak bisa untuk sumber kotoran yang kapasitasnya kecil, untuk jadi listrik harus banyak. Jadi biasanya tidak begitu populer karena masalahnya ya mengumpulkan banyak kotoran di satu tempat. Nah, tapi ketika dibuat di septic tank ini, walaupun pipa ini kecil ya, tapi ini penting untuk mengalirkan zat gas beracun dan energi itu tadi ya, energi amonia tadi. Makanya kalau kalian nanti coba-coba buka YouTube ya, ada kejadian tukang bersihkan septic tank teledor ya, dia merokok setelah membersihkan septic tank ya, padahal rupanya ternyata septic tanknya belum masih tersisa zat amonianya ya, meledak, dianya bisa korban nyawa siapanya mati ya. Konyol memang itu karena tidak memahami ilmunya ini, bahwa septic tank itu punya gas beracun yang kalau punya energi, kena api dia bisa memicu ledakan, suaranya bisa kayak bom ya. Nah, jadi ada pipa ini sebenarnya untuk melepaskan zat itu ke udara, baru ke bak kontrol, baru ke sumur resapan. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya, ini gambaran dari bentuk side plan ya, dari atas ya, rumah. Terus ke septic tank, ini ada jaraknya minimal 1,5 meter. Ini standarnya bisa dicek ke SNI ya. Ini penggambarannya supaya lebih mudah dipahami. Update-nya, aturannya ada di SNI. Nah, minimal antara sumur dan septic tank ini 15 meter. Nah, jarak sumur ke resapan itu minimal 30 meter. Ini resapannya ya, bidang resapannya. Jadi berapa banyak resapannya ini tergantung kapasitas penggunaan rumah ini ya, berapa banyak kotoran yang dihasilkan di sini. Kemudian juga ada jarak dengan pohon juga diatur 3 meter, dan 3 meter juga dari pagar milik rumah orang ya.
Nah, itu juga ada batasnya. Jadi yang kayak gini sering bermasalah untuk rumah ruko. Tahu ya ruko ya, rumah toko ya, yang tanahnya sangat minim. Gimana caranya coba tuh? Pakai air pump dia, Bu. Ini air kotor loh, kok pakai air pump? Enggak, maksudnya itu kan enggak pakai sumur lagi dia, Bu. Cuman ya itu tadi memang, Bu. Di halamannya lah itu, Bu. Ya, jadi Kecil itu, Bu. memang ya jangan pakai sumur jadinya. Makanya penataan kota itu penting. Kalau di situ sudah daerah ruko, ya tidak ya nggak boleh pakai sumur. Jadi kalau di kota di negara maju sebenarnya mengambil air tanah itu ada izinnya. Kalau kita kan sumur itu masih rendah ya ininya, kedalamannya ya. Tapi kalau di kota besar itu ada izinnya, nggak boleh sembarangan diambil air tanah. Jadi diketahui itu di mana letak-letak sumur yang ada di sebuah kota yang baik agar ya tahu kualitas air yang tersedia. Kemudian ya ini masalah kesehatan ini, septic tank. Jadi kalau di ruko itu biasanya memang ada ruangan atau di bawah kamar atau di bawah apa namanya, biasanya diletakkannya di bagian depan itu ya, bagian depan carport. Jadi kalau misalnya mau disedot itu tangki septic tanknya lebih mudah, tidak melewati ruangan-ruangan yang fungsional, yang misalnya kamar tidur, nggak terganggu ya. Biasanya diletakkan di depan yang mudah diakses sama mobil penyedot kotoran. Nah sumurnya ya tidak lagi diperbolehkan harusnya kalau rencana di daerah tersebut memang pertokoan ya memang jadinya sumber airnya satu-satunya ya harus pakai PDAM atau dia mengolah air hujan. Kalau enggak ya sumurnya nggak sehat tuh, nggak sehat. Nah di situ ya. Kemudian di dalam bangunan tinggi, perencanaan bangunan tinggi ini kan plumbing ini di bangunan yang beberapa lantai itu biasanya diletakkan pada mengelompok ya. Kalau kita di perencanaan istilahnya zoning, area service ya. Makanya dia biasanya diletakkan dalam satu daerah dan didesain semaksimal mungkin, seefektif mungkin agar pipanya itu tidak berantakan. Ya tidak boleh saling menyilang. Kalau bisa ya seefektif mungkin ini nyambung, dan itu dia ada shaft. Ini khas ini ya, kalau bangunan tinggi ada shaft itu seperti kotak ya, kotak yang terhubung secara vertikal. Di sini pipa-pipa itu secara vertikal berkumpul nih dari kamar mandi yang berlantai-lantai itu di sini. Jadi di shaft ini bisa diakses sendiri sama ahli plumbing, equipment ya. Perawatan bangunan itu bisa meriksa nih pipanya ada kebocoran atau tidak gitu di sini. Jadi ciri khas kalau bangunan tinggi itu ada shaftnya atau ya bisa disatukan dengan ruang janitor ya. Ini kadang kita tidak lihat ya di dalam perencanaan karena memang kadang didesain secara tersembunyi, ini tidak mengganggu estetika. Tapi kita sebagai arsitek coba deh lebih aware ya, nanti kalau jalan-jalan ke kampus atau ke mall ya, perhatikan tuh di kamar mandinya di mana posisi shaftnya ya gitu. Nah untuk pemasangan plumbing nih, ini skemanya ya secara vertikal ya. Perhatikan nih tadi ya, pipa fan ya, pipa fan yang tadi untuk membantu hawa udara tetap masuk lancar di pipa-pipa ini sampai dia ke septic tank atau pemisah minyak, baru dibuang keluar. Oke. Nah ini untuk ya mesin pencuci piring juga. Perhatikan nih pipa fan-nya yang ke atas ya, tidak berfungsi dia mengalirkan air, tapi dia berfungsi untuk memasok udara agar sirkulasi air di sini lancar. Nah, syarat untuk sistem jaringan kota ini saya ambil dari SN juga nih kayaknya nih. Jaringan tidak boleh langsung masuk ke saluran kota kecuali
saluran air hujan. Tapi kalau kita bicara konservasi air, saluran air hujan pun itu kalau bisa kita desain agar air hujan itu diolah dulu untuk menyiram bunga atau nyuci mobil, baru dibuang ke saluran kota. Jadi efektif ya. Walaupun dibolehkan di SNI-nya air hujan langsung ke kota, tapi kita sebagai arsitek visinya begitu. Ini air hujan nih juga air yang masih bagus ya, jangan langsung dibuang. Kemudian sistem harus dilengkapi dengan trap yang berfungsi sebagai penahan bau. Trap tadi perangkap ya. Kemudian jaringan dibuat sependek mungkin. Kalau bisa panjang kenapa pendek? Enggak ya, enggak boleh seperti itu. Kalau bisa sependek mungkin agar menghindari sumbatan ya, kemungkinan resiko penyumbatan. Jadi kalau pendek lebih cepat ya kotoran itu keluar. Kemudian jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak bangunan ya. Belokannya tidak boleh tajam kurang dari 90 derajat. Kemudian pertemuan dan belokan itu diberi bak kontrolnya, yang saya bilang ya. Bak kontrol itu untuk mengecek ya kalau terjadi penyumbatan. Jadi selalu digunakan di persimpangan belokan. Kemiringan saluran minimal 1 derajat. Nah tadi untuk air kotor padat tadi, air dari septic tank itu 2% ya. Dan perlu perawatan secara periodik. Nah hati-hati ya ketika perawatan itu, misalnya gini ya, zat-zat kimia untuk membersihkan pipa. Pernah nggak perhatikan itu karbol ya? Itu kan kalau kita mencium wanginya itu kan sangat tajam ya. Itu sebenarnya sama pipa juga bisa merusak. Kalau sering terlalu lama ya, dia bisa mengikis pipa itu. Jadi hati-hati juga di perawatan ini, dia pakai bahan kimia apa. Saya pernah kejadian itu rumah itu pipanya kok tidak mengalirkan air. Saya tungguin airnya di riol kota, saya buang dari kamar mandi, airnya nggak nyampe ke parit kota. Berarti ada kebocoran di dalam pembuangan air kotor itu. Ketika dibongkar ternyata pipanya udah bolong-bolong. Kok bisa bolong? Ternyata ya alat pembersihnya itu yang merusak pipa itu ya. Entah apa dibuat si penghuni rumahnya sampai saya rasa zat yang sangat asam ya, sehingga merusakkan. Nah itu juga perlu diperhatikan dalam perawatan bangunan. Kita arsitek ini paling sering ya lupa sama aspek perawatan bangunan. Ketika kita selesai mendesain, ya serahkan aja itu sama orang yang akan membersihkan. Tidak, kita sebagai arsitek harusnya memikirkan jangka panjang itu. Jadi kalau kita sudah nanti belajar lebih dalam lagi tentang utilitas ini, biasanya berhubungan dengan green building, pelaku yang membersihkan bangunan itu sebenarnya ada pelatihannya, nggak boleh sembarangan. Ada SOP-nya, standar operasional prosedur, untuk membersihkan peralatan saniter yang ada. Nah kita yang penghuni umum ini yang punya hanya mungkin menggunakan fungsi rumah tinggal, ya harus paham juga cara menggunakan dan merawat ini ya, drainase ini. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih hadirnya di sini kalian? Sih Bu. Bu. Silakan Reja. Yang Ibu bilang tadi kan zat asam itu bisa buat pipa terkikis ya Bu. Ya. Itu berarti kita nggak boleh sering-sering membuat bukan nggak boleh sering-sering ya, maksudnya alternatifnya tuh gimana tuh Bu, biar kita nggak gunain kayak karbol atau zat-zat asam kayak gitu buat bersihin. Ya sebaiknya nggak usah digunakan. Jadi kita kan sering termakan iklan ya Reja ya, ini bagus, tapi coba kita lebih kritis. Iklannya itu produk yang bagus itu biasanya ada tanda-tandanya SNI misalnya, atau ada juga kalau green building dia kasih tuh tanda ya, bahwa produk itu ramah terhadap lingkungan. Itu ada tandanya itu.
Jadi kalau kita misalnya dipromosiin sama produk-produk pembersih, tanya ini ramah lingkungan nggak? Biasanya memang harganya lebih mahal, tapi ya kualitasnya lebih baik untuk perawatan bangunan, dan juga sebenarnya yang penting kesehatan ya, kesehatan. Jadi kalau tidak ramah lingkungan, zat racunnya itu tinggi. Jadi kayak karbol itu nanti lebih periksa deh lebih detail. Kalau memang mau dipakai, tapi karena terpaksa sekali, Reja, jangan sering-sering dipakai karena itu tidak baik, tidak sehat untuk kesehatan juga, dan itu bisa merusak. Bahkan sebenarnya kalau di teknologi bahan ya, teknologi material bangunan, itu lama kelamaan hanya cukup dibersihkan dengan air, tidak dengan zat kimia. Jadi zat kimia itu merusak lapisan apa namanya ya, nanoteknologi. Jadi ada teknologi material bangunan namanya nanoteknologi. Jadi itu dikembangkan biasanya di kloset maupun wastafel. Jadi kloset itu tidak akan lengket dengan lumut, tidak ada yang lengket, kotoran pun tidak bisa lengket kalau sudah dilapis dengan nanoteknologi itu. Itu teknologi mahal dan targetnya memang kalau tidak banyak kotoran yang lengket, maka air yang digunakan juga sedikit. Harga klosetnya itu biasanya mahal ya, karena nanoteknologi itu mahal. Nah itu kalau orang pembersih bangunan gedungnya tidak diajarin, dia pakai zat kimia, itu nanoteknologinya hancur. Ya kan, jadi percuma beli mahal-mahal, terus lapisan nanoteknologinya habis. Nah, jadi perkembangan ke depan itulah kenapa saya sampaikan tentang isu global, arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ, bagaimana kita seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan yang beracun, kalau bisa tidak digunakan. Jadi nenek moyang kita itu dulu sebenarnya sudah mengajarkan sangat baik ya, bagaimana kita tidak pakai zat-zat kimia ya. Sampo pun dulu ada dulu ya, jenis tanaman untuk sampo gitu, dan sabun ya yang secara alamiah ada. Sebenarnya itu kearifan lokal kita, cuman kita termakan iklan, dipromosiin sama artis ya, kirain, dan malas ya, mudah membersihkan, memang nampak celing gitu kan, tak lama kemudian muncul putih-putih ya, lapisan keramiknya hilang gitu. Itu ya Reja. Jadi kalau memang mau dipakai ya dalam kondisi yang karena tidak ada pilihan lain lah, artinya sebaiknya seminimal mungkin tidak menggunakan zat kimia, apalagi yang keras ya, yang keras, dari wanginya itu tercium. Oke, ada yang lain? Siap, Bu. Oke, Reja, cukup ya. Kalau cukup, nah gini ya, cukup cepat kali cukup mu Reza, Razib. Jadi mata kuliah plumbing ini cukup banyak ya, karena itu tugas kalian itu langsung jalankan. Upload segera, cari segera SNI, langsung kalian desain bagaimana penataan air bersih yang sudah saya sampaikan, dan bagaimana penataan air kotor. Yang terakhir dia ada namanya air hujan. Nah, oke, cukup ya. Masih lanjut kita sedikit lagi ya. Ini kalian bisa baca ya air hujan nanti, tapi saya jelaskan dulu dengan singkat ya. Air hujan ini sering dilupakan nih sama arsitek deh, termasuk salah satunya ya. Ya, tapi sebenarnya ini wajib kita pikirkan, peletakan talang, kemudian pipa talang dan saluran pembuangan. Ini konsep dasar ya penyaluran air hujan. Nah, ya nanti juga di sini ada tahapan nanti sebelum ke saluran pembuangan, airnya ditampung dulu ya. Istilahnya rain harvesting atau panen air hujan. Nah, talang ini ada jenisnya macam-macam, dan itu detailnya juga kalian perlu kuasai cara memasangnya. Talang itu juga ada jenisnya, ada bahannya, ada yang PVC, ada yang aluminium, ada yang seng, ada yang dipadu dengan profil gimsum begini ya biar cantik, atau ditanam di
seperti ini kelihatan ya. Dia di dak beton ya, dia tidak nampak talang. Biasanya ini potongan yang ini, yang nomor 3 ini biasanya di rumah-rumah klasik ya, yang nggak nampak talangnya, semuanya full ornamen ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada talang ya, drainase. Kalau dia nggak mengalirkan air hujan itu, nanti ornamen-ornamen yang mahal itu di rumah-rumah gaya klasik itu ya jadi hitam gitu. Jadi tetap harus dipikirkan. Nah, ini gambar visualisasi dari talang. Nah, di ini juga ya, talang juga ada sistem sambungannya. Nah, kemudian pipa pembuangan talang ya, air hujan ini. Oke. Nah, pipa ini juga bagaimana dia dialirkan ke bawah ya, mengikuti bentuk dari atap itu, overhangnya ya, bisa ditarik ya dengan pipa yang ditekuk baru ke bawah. Ada talang ini juga ada yang fungsinya di sudut-sudut ya. Nah, untuk bangunan tinggi, perhatikan ya, bangunan tinggi. Tugas kalian ya, bangunannya 3 lantai ya, gitu ya. Coba dibuka filenya. Kalian udah buka nggak file AutoCAD yang saya letakkan di grup? 2 lantai, Bu. Iya, 2 lantai ya. Tapi prinsipnya sama, 2 lantai maupun beberapa lapis lantai ya. Air hujan jangan pernah pipanya disatukan dengan air kotor. Dia harus terpisah. Kalau itu digabungkan, itu nanti bisa menyebabkan mampat. Karena air kotor, misalnya air kotor dari dapur, itu banyak lemak-lemak yang menyumbat pipa tersebut ya. Sedangkan kalau air hujan itu kan bisa, kalau kapasitas hujannya besar, dia akan cepat penuh ya. Jadi kalau ada yang tersumbat, dia bisa bikin masalah yang fatal ya, bocor ya, sumbat, banjir. Di luar nggak banjir, tapi kamar mandinya melimpah air begitu. Nah, kemudian ini perhatikan ya, jadi pipanya harus terpisah sendiri. Sebaiknya diolah dulu sebelum dibuang ke riol kota. Nah, di sini dia pakai, nah SR ini apa saya buat, sumur resapan dan bak kontrol, baru ke riol kota ya. Ya, ini untuk bangunan tinggi. Kalau bangunan tinggi biasanya di sumur resapan ini biasanya dia diolah dulu nih airnya, baru dia tidak semuanya dibuang. Kalau bisa dimanfaatkan semampunya ya. Nah, cara pengaliran air hujan ini sama ya dengan air kotor ya. Umumnya dengan gravitasi, dan juga kalau level tanahnya sudah rendah, riol kotanya tinggi ya, pakai sistem tekanan. Oke, nah. Ingat nih, untuk pembuangan air hujan dan cabang-cabang mendatar, untuk saluran air hujan gedung, di setiap pipa cabang datarnya di talang ya, di talang atau pipa yang datar untuk mengalirkan air hujan itu kemiringannya 4%. Ini penting ya. Dan ini perhatikan nanti di SNI itu ada. Kalaupun mungkin saya salah ya, kalian ngeceknya ke SNI. Nah, karena yang harus kita ikuti itu standar SNI, bukan apa kata dosen. Oke ya, 4%. Kemudian drainase bawah tanah. Oke, pipanya itu lebih besar atau sama dengan 4 inci. Tahu ya 4 inci itu ya, 4 kali 2,5 ya, sekitar 4 kali 2,5, 20 cm diameternya. Baru talang tegak air hujan. Bila atap tersebut dapat tambahan air hujan, dia harus ditambah perhitungan 50% luas dinding terluas yang dianggap sebagai atap. Ini misalnya atap, tapi di sebelahnya ada dinding yang tinggi gitu. Dinding itu juga sebenarnya kalau kena air hujan kan dia mengalirkan tempias air hujan ya, itu harus dihitung ini 50%. Ya, walaupun dinding itu punya tetangga ya, tapi kalau menyatu dengan atap kita ya kita harus hitung lah. Karena pipa-pipa airnya itu kalau mengalir itu kan yang bermasalah justru di rumah yang tempat air mengalir lebih
rendah. Ini contoh cara menghitung ya. Nah, di tugas kalian ini termasuk menghitung hujannya, berapa luas atapnya yang kalian tampung. Jadi silahkan kasih usulan nih, dari rumah itu di mana letak penampungan air hujannya ya, berapa yang kalian ambil. Itu termasuk mendesain utilitas bangunannya. Nah, ini gambaran ya, bagaimana air hujan itu tetap diolah dulu nih, dimanfaatkan dulu, baru dia dibuang semampunya ya. Dia sediain dulu ini contoh rumah ya, dia buat rain harvesting, panen air hujan. Disediakannya tangki dulu untuk menampung air hujan, baru air hujannya itu dibuang kalau sudah nggak cukup lagi tangkinya. Jadi air ini seperti tempat penyimpanan air sementara yang bisa digunakan untuk nyiram bunga, ya membersihkan kendaraan, atau bisa juga diolah sebenarnya menjadi air minum dengan penataan khusus. Nah, ini teknologi bangunan ya. Ini dengan ini arsiteknya canggih ini, benar-benar menguasai utilitas bangunan dan peduli sama lingkungan. Ini saya lupa nih di mana saya dapat bentuk bangunannya ini, tapi kalian bisa searching lah, saya kira kan jadi ini bangunan tinggi ya. Dia menampung dulu nih air hujan di atas nih. Perhatikan nih, rain harvestingnya di atas nih, nampung di atas. Kemudian bangunan ini rain harvesting yang di atas itu diolahnya untuk membuat tanaman di atas. Jadi ada taman di atas untuk nanam-nanam, airnya dari air hujan. Dan uniknya ini ada selubung bangunan yang garis-garis miring ini. Selubung bangunan ini dimanfaatkannya secara estetis cantik ya, selubung ini ya, yang ini. Tapi ini sebenarnya sebentar ya, nah, ini pipa-pipa yang menampung air hujan. Air hujannya itu dialirkan. Jadi bangunan tinggi, tapi ini kesannya estetika ya, tapi ini sebenarnya pipa yang menampung air hujan. Air hujannya itu ditampung ke bagian dasar bangunan. Nah, ini diolah dulu untuk fungsi bangunan, baru disebar ke baru dibuang ke kota. Ini bagaimana arsiteknya tanggap ya, memanfaatkan air hujan. Nah, ya wawasan-wawasan seperti itu yang kita butuhkan arsitek yang diharapkan di masa depan. Wawasan yang memaksimalkan alam ya untuk aktivitas manusia. Jadi nggak boleh mubazir lah, itu prinsipnya. Nah, ini dimanfaatkan di rumah tinggal ya. Air hujannya ditampung biasanya di carport, dibikinnya pengolahan khusus ya. Jadi kalau tadi ada urusannya dengan jarak dengan septic tank, nah ini juga posisinya jangan digunakan untuk air minum ya, tapi untuk nyiram tanaman boleh. Dan dia pakai perlindungan khusus nih ya, strukturnya maupun lapisan di dalamnya, agar dia tidak tercemar dari kalau ada septic tank di dekat itu. Dan ada juga sumur resapan untuk pembuangannya. Nah, ini contohnya ya, air hujan kalau di daerah kita yang tropis banyak pohon ini kan seringnya bawa debu, bawa kotoran tanaman ya. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan desain talangnya ya. Sebelum dia masuk ke tangki air penampungan, itu disaring dulu agar yang tersimpan itu jangan banyakkan lumpur, tapi memang air yang bersih, air yang tidak bercampur dengan air hujan yang kotor ya. Karena air hujan 5 menit pertama itu kan debu, daun-daun yang gugur gitu ya. Nah, itu sambungan pipanya seperti ini nih. Ini kalian kalau mau belajar bisa banyak ya, digambarkan di YouTube ya. Dia ada pipa bola di dalam pipanya itu yang berfungsi untuk memisahkan air dari kotoran-kotoran lumpur, debu ya, daun kotoran dedaunan itu. Teknologinya simple, tidak perlu pakai teknologi
harus beli produk dari luar negeri. Ini cuma nambahin bola aja di dalam pipanya. Nah, gimana tekniknya, besarannya itu, nah situ seninya ya, belajar kita sama pipanya. Oke, kemudian ini sumur resapan. Tadi juga sudah, untuk air hujan juga sebenarnya punya sumur resapan. Kemudian biopori ya, ini teknologi untuk agar air hujan itu diserap di kota ya, nggak langsung ke riol kota. Jadi sudah mulai dihindari memang membuang air itu ke riol kota. Jadi penataan drainase kota yang bagus itu justru harusnya paritnya kecil, bukan membesar-besarkan parit. Kenapa paritnya kecil? Karena semua penataannya itu memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin. Jadi air-air yang keluar itu memang yang udah benar-benar sisa banget ya, dan tidak berbahaya. Jadi setiap rumah idealnya itu didesain ada biopori, ada rain harvesting, sehingga air hujannya tidak meluap seluruhnya ke kota. Nah, kalau ke Medan kan kejadiannya begitu ya, semua hijauan ditutup atapnya, terus rumah-rumahnya nggak nampung air hujan, dibuang semua ke parit. Makanya kalau kita hujan itu air paritnya meluap, nggak sanggup. Belum lagi parit kita itu ditutup sama riol plat-plat beton ya, airnya disuruh cari jalan sendiri ya. Ada parit tapi airnya suruh nembus riol kota itu. Kalau kalian jalan di sepanjang kampus saja atau Setiabudi itu kan ditutup tuh paritnya ya, dari mana masuknya nggak tahu. Kalau kalian lihat juga penataan sungai di samping di samping kampus kalian itu Pancabudi, itu kan baru dipasang itu penataan sungai. Ini air akan ngalir kemana ini kalau airnya jatuh di jalan? Kemana ngalirnya? Ke sungai, tapi dia kasih penghalang bendungan gitu ya, supaya aman mungkin untuk manusia. Tapi tidak, dia pembangunnya, kontraktornya nggak mikirin air akan mengalir kemana. Yang biasanya selama ini ngalirnya ke sungai, didesain tidak dibuat lubangnya ya, air akan numpuk itu nanti di jalan itu. Ya gitulah kalau tidak ada empati dalam mendesain. Ada pertanyaan? Pernah melihat jalan di samping Pancabudi itu sungai? Siapa yang pernah? Baru-baru ini? Kapan terakhir? Seminggu ini ada? Waktu masih aktif kuliahnya, Bu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Besok. Berapa tahun yang lalu ya, Bu? Berapa tahun yang lalu? Ya, berarti belum tahu kondisi terkini. Besok lewat ke kampus. Kalau upayakan jalan-jalan lah ya. Di rumah terus pun kalian nanti ini juga stres. Banyak orang bunuh diri kalau lamaan di rumah. Kalian jalan ke samping kampus kalian itu, kalian lihat bagaimana penataan sungai yang di samping kuburan itu. Nah, lihat tuh kemana itu air hujan mengalir. Kalau ada hujan, airnya mengalir kemana? Ke sungai kah, atau di jalan kah, atau diharapkan airnya cari jalan sendiri. Nih Kota Medan perencanaannya unik banget. Dianggap air pintar ya, mengalir ke atas gitu, bukan ke bawah. Sengaja, Bu. Hah? Biar dapat proyek lagi. Itulah yang tidak ada integriti itu ya. Nah, itu menyedihkan memang, nanti rusak, yang kerepotan juga kita ya. Nah, ini perhitungan plumbing ya. Yang disalahkan pemerintahnya gitu kan, Bu. Iya. Dibilang nanti itu Pancabudi sih nggak peduli ya kan. Kalau mahasiswa yang kritis kan dia demon ya. Anda menebang pohon ini. Satu pohon berapa tahun menghidupkannya. Terus jalan ini kok jadi begini. Kalau yang kritis. Kalau yang keenaan di rumah ya nggak tahu pun bagaimana kondisi kampusnya yang terbaru.
sekarat nih Bu, kami ini sekarat. Nah, sekarat. Jangan mau kalah ya dengan kondisi ya. Kalian yang menentukan masa depannya. Kalau saya sih nggak mau diatur-atur. Harus apa ya? Tetap kalau kita punya tujuan ya berjuang gitu ya. Jangan teralihkan fokus sama kondisi COVID lah, online lah. Harus cari cara supaya memenuhi tujuan kita itu. Oke, ini perhitungan plumbing. Cara ada pipa-pipa ya, pemilihan pipa nanti digambar desain kalian. Pipanya benar-benar kalian baca dulu itu SNI pipa yang tepat itu apa, untuk wastafel, untuk closet atau untuk ini. Nah, di desain itu kalian boleh tambahkan ya, mau nambahkan wastafel di depan atau di belakang dengan alasan yang logis. Mau letakkan rain harvestingnya di mana, kemudian mau letakkan tangki airnya di mana, pompa air di mana, septic tank di mana. Jadi yang saya berikan itu kan denah ya, ada mungkin beberapa peralatan saniter yang saya letakkan di situ, tapi bagaimana kalian menganalisis kebutuhan lain di situ itu saya harus nilai baik ya, itu caranya, karena yang namanya arsitek kan bisa melihat permasalahan ya dan bisa memberikan solusi. Itu yang perlu sebenarnya akan saya nilai dari tugas ini selain kerja sama kalian. Nah, jadi di dalam mengatur diameter pipa itu sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi. Pertama, berapa banyak saniter yang kita gunakan, berapa banyak shower, berapa banyak kloset ya, berapa jumlahnya. Itu kan butuh air ya untuk ininya, tekanan air termasuk kalau shower ya. Kan kita mandi kalau showernya nggak ada tekanan nggak enak ya, bagus mandi pakai gayung gitu. Kemudian waktu pengaliran air kotor dan peralatan saniter. Ya kalau airnya kecil kayak air pipis ya, itu kan ngeselin ya. Dan juga ini kalau air kotornya ke ini ya, pengaliran air kotor ini seberapa sering misalnya wastafel, tempat cuci piring lebih sering ya daripada mungkin kloset ya. Kemudian beban, tapi jam-jam tertentu itu ya. Nah, kemudian bagaimana beban maksimum air kotor yang diperkirakan saat semuanya terpasang nih. Kan ada jam-jam penghuni rumah itu maksimal ya. Kalau di kos-kosan ada yang biasanya jam maghrib ke malam dan pagi hari itu fungsi air itu banyak ya, beban air, semua pengen nyuci, pengen mandi. Nah itu kan nggak senang kalau ternyata karena orangnya banyak airnya kecil ya. Jadi harus dijaga juga beban maksimum itu. Jadi walau jumlahnya berapa itu benar-benar diperhitungkan. Nah, ini cara menentukan ukuran pipa ini dari SNI ya, kecil kali ya. Nah, ini bisa dilihat untuk fungsi pribadi atau umum. Umum itu misalnya kalian mau mendesain tuh kamar mandi publik ya. Nah, ini ada ukurannya dan itu diikutin di dalam desain kalian. Nah, ini skemanya tadi sudah, pipa air di bawah. Nah, ini juga ukurannya beda ya, yang ke atas dan ke bawah itu beda. Kemudian kecepatan aliran pada pipa air kotor, ini juga menentukan kemiringannya ya. Nah, jadi diukur berdasarkan ini liter per detik. Nah, kemudian panjang maksimum dari pipa air limbah dan fan. Untuk pipa 1/4 inci dia 14 meter ya. Dan seterusnya. Oke. Ini nggak usah dihafal ya. Kalian nanti ketika mendesain baru buka datanya ini gitu. Kalau dihafal juga luar biasa ini kalau kalian bisa ingat. Oke. Konversi ukuran pipa bisa ini milimeter dan inci ya. Umumnya di pasaran pakai inci. Kemudian kemiringan pipa pembuangan horizontal ada yang 1/50, ada yang 1/100, tergantung diameter pipanya.
Oke. Kemudian ini pipa cabang mendatar silahkan dibaca ya. Pipa tegak air kotor, pipa air bawah tanah ya, pipa bawah tanah. Saya kira itu saja hari ini bahan kuliahnya. Nanti kalian baca ulang ya. Dan saya biasanya ini buat kuis untuk mengingat kalian tetap merefresh materi ini nanti di e-learning. Jadi mungkin saya meletakkannya itu dalam beberapa hari. Pastikan setiap e-learning kalau ada kuis kalian ikutin ya. Ya, Bu. Ada ikutin. Saya tadi coba buatnya di Google Form tapi nanti banyak kali yang kalian buka. Nanti saya buatkan di e-learning saja. Jadi kuisnya di e-learning. Supaya kalian bisa ngecek antara bacaan dan kuisnya. Semua jawaban kuis itu ada di bahan bacaan. Dan hati-hati ya, jangan sampai salah ya menjawabnya ya, karena kuis itu saya hitung nanti untuk nilai kalian secara keseluruhan ya. Jadi kalau bisa itu bisa membantu nilai kalian kalau semua dijawab 100 nilainya maksimal. Kalau UTS kan lain ya, mungkin kita ujinya dari ingatan atau tugas kalian. Tapi kalau kuis kan kalian bisa open book, jadi harusnya hasilnya lebih maksimal. Dan saya tidak kasih batasan waktu untuk ngerjakan. Kalian bisa, kalau mungkin nggak hadir kuliah, kuis wajib diisi ya. Hadir nggak hadir kuliah, kuis wajib diisi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, sampai di sini. Hari ini ada pertanyaan sebelum ditutup. Coba tampilkan dulu wajahnya. 2 jam, hampir 2 jam ya kita kuliah. Wajahnya sudah keriting atau masih fresh? Coba saya mau lihat deh. Oh ya, masih fresh kok ternyata. Ini semangat-semangat nih mahasiswanya. Reja, mana wajahmu? Riko, walaupun kamu tidak online, kamu hadir nggak? Kayaknya Riko ini mahasiswa semester lalu ya. Aditya Prasetyo. Oke, saya screenshot ya. Rajib 1, 2, 3. Oke, sampai di sini kuliah kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa kuis dan baca SNI tugas kelompoknya. Tapi saya belum dapat nih nama-nama kelompoknya. Nanti kalian letakkan di grup ya, kelompok kalian siapa aja ya. Kayaknya nggak semua ini, belum lapor semua ini, masih berapa orang. Oke, saya sudahi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.